Kelas 10 IPA Metodis 5, hari ini kita belajar vektor di ruang dimensi 3. Sebelumnya kita sudah belajar pengantar vektor di ruang dimensi 2 di bidang kartesius yang ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi prinsipnya nanti sama saja, makanya ketika saya akan mengajar vektor di R3 ini, operasi yang akan kita gunakan pada R2 akan sama. Nah, makanya saya akan selalu mendahului di R2, kemudian nanti saya bandingkan ketika di R3. Nah, sekarang perhatikan vektor di ruang dimensi 2 ini. Ini yang kita pelajari sebelumnya. Perhatikan vektor A. Vektor A ini adalah vektor yang memiliki pangkal di titik ini dan ujung di titik ini. Kalau misalkan ini kita misalkan titik pangkalnya misalnya P, titik ujungnya kita misalkan Q. Tetapi tadi sudah saya buat nama vektor PQ ini dengan A kecil vektor, A vektor, ya. Maka dalam bentuk matriks, vektor A ini akan kita tulis dengan PQ vektor seperti ini sama dengan komponen X dengan komponen Y-nya. Ini di bidang. Kebetulan kita hari ini di bidang, nanti di dimensi 3 juga hal yang sama. Ya. Nah, dalam hal ini vektor A bisa kita tulis dalam bentuk komponen seperti ini. Kita lihat titik pangkalnya P, titik ujungnya Q. Kita lihat pergerakan atau perpindahan P ke Q. Perpindahannya adalah ke kanan dulu 1, 2, 3, 4 sehingga komponen X-nya 4. Lalu dia ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi vektor A ini bisa ditulis dengan komponen 4, 5. Ya. Atau ketika kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya, ketika kita kaitkan dengan vektor satuan, yaitu vektor I dan vektor J, yaitu vektor I adalah vektor yang panjangnya 1, yang arahnya ke sumbu X positif. J adalah vektor yang panjangnya juga 1, yang arahnya ke sumbu Y positif. Ini juga bisa kita tulis menjadi 4I tambah 5J. Seperti itu, dimana I, masih ingat I ya, adalah komponennya 1, 0, dan J komponennya adalah 0, 1. Jadi komponen ini bisa ditulis dengan bentuk seperti ini. Nah, ini kemarin adalah pengantar vektor pada bidang yang disebut juga dengan vektor 2 dimensi. Nah, pada vektor 2 dimensi kita juga akan mengenal yang namanya dengan vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi sudah kita pelajari sebelumnya adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat O dan ujungnya di suatu titik X, Y. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan dulu gambar berikut ini. Ya. Ini ada titik A ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5,2, titik B 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,6. Nanti aja dulu titik C. Kemudian saya buat ruas garis berarah seperti ini. Oke. Panahnya ke sana. Satu lagi pun begini boleh, yang titik B. Oke. Kamu harus simak dengan baik karena saya sedang mengulang lagi yang sebelumnya supaya tegas dulu apa yang kita pelajari sebelumnya. Nah, dari gambar ini kita misalkan ruas garis OA dengan A kecil begini, A vektor, dan kemudian ruas garis OB dengan B vektor seperti ini.
Nah, A vektor yang ini merupakan vektor posisi karena pangkalnya di O, ujungnya di A 5,2. Vektor B, ini B vektor, merupakan vektor posisi juga karena pangkalnya, lihat ini kan ruas garis berarah tadi, pangkalnya di O, ujungnya di titik B 2,6. Nanti untuk titik C, tentu kamu bisa tarik sebuah vektor posisi, hubungkan aja O ke C, nanti sebutkan namanya C vektor kecil ya. Nah, kemudian kamu perhatikan berikutnya, ini adalah dalam koordinat kartesius terdapat vektor PQ. Ini vektor PQ. Vektor PQ saya buat begini. Ya. Di mana vektor PQ, bagaimana menulis vektor PQ kemarin? Dalam komponen kita tulis begini. Sama seperti di contoh sebelumnya. Berarti kita lihat pergerakan P ke Q. Pergerakannya ke kiri dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ke kiri minus 10. Ke atas 1, 2, 3, 4. Oke. Atau boleh ditulis menjadi min 10I tambah 4J. Tetapi kemudian kalau kita lihat bahwa kita bisa buat vektor posisi yang ujungnya di titik P dan ujungnya satu lagi di titik Q menjadi seperti ini. Oke, ini ujungnya, perhatikan panahnya. Kemudian satu lagi ini. Oke, ini kita namakan P vektor, ini Q vektor. Artinya kalau sudah dibuat dalam huruf kecil begini, ini namanya vektor posisi. Masih ingat vektor posisi? Vektor yang titik pangkalnya adalah pusat O dan titik ujungnya adalah, misalnya di sini adalah titik P. Nah, kemudian perhatikan vektor posisi OP. Ini pusat O tadi. Vektor posisi OP adalah, kalau kita lihat secara koordinat kan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 3. Dibuat begini atau bentuk begini, nanti buat silahkan. Kemudian vektor posisi OQ adalah 1, 2, 3, 4, 5, minus 5 karena bergerak ke kiri, ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minus 5, 7. Oke, seperti ini. Di mana OP vektor kita nanti samakan dengan P vektor kecil dan OQ vektor adalah Q vektor. Q-nya huruf kecil ya. Nah, kemudian kita ketika gunakan aturan penjumlahan dengan metode segitiga gini, cara menjumlahkan OP vektor tambah PQ vektor sama dengan OQ vektor. Masih ingat caranya hari itu ya. Ini tambah ini sama dengan ini. Nah, kemudian kita operasikan lagi nih, berarti PQ vektor sama dengan OQ vektor kurang, ini pindah ke sana, OP vektor. Maka PQ vektor adalah OQ vektor tadi apa? Q vektor kecil begini, huruf kecil ya, kurang OP vektor kita simbolkan dengan P. Nah, di mana Q vektor tadi adalah ini, minus 57. Kurang P vektor 53. Hasilnya adalah minus 5 kurang 5, minus 10. 7 kurang 3, 4. Nah, terbukti bahwa PQ vektor ternyata minus 10,4 sama ketika kita menggunakan operasi dengan cara vektor posisi. Nah, jadi ketika ditanya nanti, diketahui sebuah titik, kamu tidak usah menggambar. Misalnya, jadi contohnya kita ubah begini. Diketahui titik P. Titik P-nya adalah 5,3. Jadi bentuk titiknya sudah dibuat dalam bentuk seperti biasa begini. Kemudian titik Q-nya adalah
minus 5,7. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan vektor PQ. Nah, ketika ada soal seperti ini, kamu tinggal menulis Q vektor kurang P vektor, di mana Q vektor ini buat aja komponen titiknya ini minus 57, tetapi dalam bentuk vektor kolom kamu buat kurang 53. Kalau seandainya yang ditanya QP vektor, berarti P vektor kecil kurang Q vektor kecil, tetapi ini yang kamu gunakan adalah komponen titiknya dalam bentuk vektor kolom. Tuliskan P ini 53, Q-nya minus 57. Hasilnya menjadi 10 minus 4. Kalau ini tadi min 10, 4. Berbeda hasilnya ya? Berbeda. Ini dibilang berbeda. Berbeda karena arahnya pun sudah berbeda. Meskipun nanti panjangnya sama. Nah, terkait apa yang barusan saya sebutkan, ketika kita bicara panjang vektor, perhatikan ini tadi titik A 52. Vektornya vektor A kecil begini, vektor posisi A. Panjang vektor A kalau kita pakai Pitagoras adalah, ini kita tarik jadi segitiga siku-siku, berarti panjangnya ini adalah pakai Pitagoras 1, 2, 3, 4, 5, 52 tadi, akar dari 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar dari 25 tambah 4, akar dari 29. Tetapi berikutnya, kalau disuruh hanya mencari panjang vektor, kamu tidak perlu menggambarnya dalam bidang seperti ini. Ya, kalau ini panjang vektor B adalah akar dari 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, sekarang kalau misalnya ini soalnya tadi PQ-nya adalah 45. Nah, vektor PQ ada dalam komponen 45. 4 ke kanan, 5 ke atas. Kalau ditanya panjang vektor PQ ditulis seperti ini, kamu tinggal membuat seperti ini, akar dari komponen 4 dan komponen 5, komponen X, komponen Y, pangkat 2 kan masing-masing, lalu jumlahkan akar dari 16 tambah 25, yaitu akar dari 41. Kenapa ini penting saya ingatkan? Karena nanti di dimensi 3 pun ketika komponennya sudah dikasih tahu, ya sudah, kamu tinggal menggunakan rumus seperti ini saja. Nah, di gambar yang tadi PQ, vektor PQ tadi apa itu? Minus 10, 4. Nah, panjang vektor PQ ditulis PQ vektor seperti ini, panjang adalah akar dari minus 10 kuadrat 100, 4 kuadrat 16, akar dari 116 ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dimensi 3. Penggambaran dimensi 3 adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Ada 3 sumbunya. Ada sumbu X, seperti ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau dalam 2 dimensi tadi ada 2 sumbu X dan Y. Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau sumbu X negatifnya, ini saja tarik ke sana, sumbu Y negatifnya ke sana, sumbu Z positif ke bawah ini. Ya, memang keterbatasannya adalah kita menggambar dimensi 3 di dalam buku, di dalam bidang. Ya, jadi kita harus paksakan paham ketika menggambar dimensi 3 dalam sebuah bidang. Ya. Nah, kemudian ketika ada titik 341, cara menggambar 341 adalah di sini kamu perhatikan ada di sini I vektor, J vektor, K vektor. I vektor adalah vektor satuan yang arahnya ke sumbu X positif yang panjangnya 1 ini ya. Demikian juga J vektor adalah vektor yang panjangnya 1 ke arah sumbu Y positif. Ini juga K vektor. Jadi nanti komponen pada
tiga dimensi sudah ada 3 X, Y, dan Z yang bisa kita buat nanti menjadi XY tambah YZ tambah, maksudnya XY tambah YJ tambah ZK ya. Nah, jadi ada titik 341. Bagaimana menggambar titik 341 ini? Seperti ini, dari pusat O 3, ini satu satuan seperti ini, 1 2 3, kemudian 4 ke sumbu Y karena positif 4, 1 2 3 4, kemudian 1 ke atas 1, inilah titik 3,4. Sehingga kalau kita bayangkan ini menjadi sebuah vektor posisi, vektor OA, maka vektor OA bisa kita tulis dalam komponen 341 atau 3I tambah 4J tambah 1K. Dan panjang vektor OA atau A vektor, ini kan sudah vektor posisi kalau titik pangkalnya O. Sama seperti di 2 dimensi tadi, akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 1 kuadrat, 9 tambah 16 tambah 1, 9 tambah 16, 25 tambah 1, 26, akar dari 26. Jadi prinsipnya sama, penjumlahan dan pengurangan vektor pada dimensi 2 dan dimensi 3 juga sama. Oke. Nah, misalnya kalau kita masuk ke soal-soal dulu. Ini di dalam dimensi 2 masih saya buat. Nah, diketahui titik B 41 dan AB vektor adalah -6, -5. Tentukan koordinat titik B. Ini koordinat titik A maksudnya. Koordinat titik B yang ini. Nah, perhatikan bahwa AB vektor adalah B vektor kurang A vektor. B vektor masukkan jadi komponen B tadi. AB vektor yang ini -65, B vektor -41 kurang A vektor, sehingga A vektor adalah B vektor kurang AB vektor ini. Artinya komponen B tadi -41 kurang komponen ini -6, -5. Hasilnya adalah -6 kurang 6 adalah 2, 1 kurang 5 adalah 6. Sehingga titik ini kan komponen A vektor 26. Titik A adalah 2,6. Kemudian contoh berikutnya, diketahui vektor A -34, vektor B -51. Yang ditanya adalah tentukan panjang vektor A dan panjang vektor B. Langsung saja begini kamu buat. Panjang vektor A adalah akar dari -3 kuadrat tambah -4 kuadrat. Panjang vektor B sama dengan akar dari -5 kuadrat tambah 1 kuadrat. Kamu hitung sendiri nanti. Nah, kemudian kita akan menggunakan operasi-operasi yang kita pernah pelajari di ruang dimensi 2-nya. Diketahui vektor PQ 201, atau boleh ditulis begini pun boleh. Atau 2I tambah 0J, ini kan 201 tambah K. Oke, saya ulang. 2I tambah 0J tambah K, gini, langsung gini ya. Ini boleh ditulis menjadi 112 atau I tambah J tambah 2K vektor. Demikian selanjutnya. Nah, kemudian katanya PS sama dengan setengah dari PQ. Berarti PS sama dengan setengah dari PQ tadi apa? 201. Artinya hasilnya adalah setengah dari 2, 1, 0, setengah. Jadi di sini sudah kita pelajari operasi perkalian skalar dengan vektor. Ini skalarnya setengah. Ya udah, langsung kalikan aja ke komponennya masing-masing. Ya. Kemudian yang ditanya vektor RS. Vektor RS kalau kita pakai aturan selisih adalah PS
kurang PR. Masih ingat membuat pengurangan pada vektor? RS vektor adalah PS kurang PR. Bagaimana aturan waktu pengurangan? Ini P sama-sama P di awal. Oke, ini boleh kita kurangkan asal sama-sama P di awal. Kemudian hasilnya nanti jawabannya yang ini. Buka catatannya sebelumnya. Jadi RS sama dengan PS kurang PR. PS-nya tadi berapa? Udah dapat 1 0 setengah. 1 0 setengah kurang PR-nya tadi berapa? 1 1 2. Jadi kurangkan aja menurut komponennya. Tidak harus begini menulis ya. Boleh kamu tulis begini ya. Sama saja hasilnya. Ini ya. 1 1 2. Jadi 1 kurang 1 0. 0 kurang 1 min 1 setengah kurang 2 adalah minus 3/2. Nah, satu bahasan lagi sebelum kita tutup pertemuan ini, ada yang kamu harus tahu yaitu titik-titik segaris ya, titik-titik segaris atau istilah lainnya adalah kolinier. Oke, kolinier ya. Jadi misalnya kamu punya garis begini. Di sini misalnya ada titik A, kemudian ada titik B, kemudian ada titik C. Kemudian A ke B kita misalkan vektor A, kemudian panahnya begini ya. Kemudian B ke C kita misalkan vektor B kecil begini, panahnya juga seperti ini. Keadaan ini disebut kolinier. Ketiga titiknya terletak dalam satu garis. Nah, ketika ada dua vektor seperti ini, dalam sifat kolinier seperti ini, bahwa vektor AB yaitu vektor posisi A kecil ini adalah sebuah skalar K kali vektor BC. Jadi kalau kolinier, bahwa sebuah vektor adalah hasil perkalian skalar dengan vektor lainnya. Atau vektor AB juga merupakan perkalian skalar K kali vektor AC. Ini vektor AC ada. Nah, kemudian satu lagi bahwa vektor BC sama dengan K kali AC vektor, di mana K bilangan real ya. K harus real dan tidak boleh sama dengan 0. Oke, satu contoh soal terakhir. Vektor posisi P, Q, dan R terhadap titik O adalah P vektor minus 2I tambah 3J tambah 5K, atau boleh kita tulis bagaimana ini? Nanti kamu terserah bagaimana ya, apakah lebih singkat begini, tidak apa-apa. Minus 2, 3, 5, kemudian ini 1, 2, 3. Atau boleh dibuat dalam horizontal begitu, seperti membuat titik. Nah, ini menjadi I-nya 7, J-nya 0, 1. Min 1 maksudnya. 7, 0, min 1. Kalau mau lengkapnya, karena di sini nggak ada J-nya, kita anggap 0. Kita buat jadi 0. Nah, tunjukkan bahwa ketiganya adalah kolinier atau terletak pada satu garis. Ya. Bagaimana menunjukkannya? Kita tunjukkan satu aja. Oke, cara menunjuknya gimana? Kita cari dulu vektor PQ misalnya. Kemudian kita cari nanti vektor PR. Oke, ini kan hanya masih berupa titik sebenarnya. Jadi kita ambil dua titik, nanti kita hubungkan menjadi sebuah vektor PQ, sama seperti di gambar yang tadi, yang ini. Oke, ini A, ini B. Nah, kemudian kita ambil sebuah vektor A kecil. Nah, ada 3 kondisi yang bisa kita buktikan bahwa dia adalah kolinier. Jadi tidak harus tiga-tiganya kita buktikan. Jadi seperti di soal ini, kita ambil misalnya vektor PQ, yaitu vektor yang menghubungkan antara titik P dan titik Q, atau komponen P vektor dengan komponen Q vektor. Apa PQ vektor? Dengan rumus vektor posisi, Q vektor kurang P vektor. Berarti Q vektornya adalah 1, 2, 3 kurang min 2, 3, 5. Betul ya? Berarti hasilnya ini 1 kurang 2, 3
2 kurang 3 min 1, 3 kurang 5 min 2. Kemudian kita cari PR vektor, berarti R vektor kurang P vektor. Huruf yang ini kurang huruf yang ini, begitu membuatnya ya. Oke, ini tadi min 2 ini ya. Kemudian komponen R-nya tadi berapa? Ini 7, 0, min 1 kurang komponen P, min 2, 3, 5. 7 kurang 2, 9, 0 kurang 3, min 3, min 1 kurang 5, min 6. Kamu lihat hubungan antara PQ vektor dengan PR vektor. Perhatikan bahwa PR vektor adalah 3 kali PQ vektor. Coba buktikan. PR vektor, benarkah PR adalah 9 minus 36? Benarkah 3 kali PQ 3 min 1 min 2? 3 kali 3 9, 3 kali min 1 min 3, 3 kali min 2 minus 6. Di sini berbeda, ada yang 3 kurang 5 minus 2. Kemudian, oh ini tadi minus 6 ini ya. Oke, sudah benar. Di sini saya tulis. Oke, benar. Nah, ketika kamu bisa buktikan bahwa sebuah vektor sekian kali vektor yang lainnya, ketika kamu melibatkan titik-titik, maka kamu bisa menyimpulkan bahwa ketiga titiknya adalah kolinier. Demikian pembelajaran hari ini. Cukup panjang, semoga kamu makin pintar. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.